Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah dapat melaksanakan salat berjamaah. Semoga ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini salah tempat duduk sebenarnya. Ya, pengennya tak mau jadi apa-apa hari ini, tapi karena duduknya salah di depan, jadi buruk semua hari ini. Ya, sekalian. Allah berfirman di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238 kalau nggak salah. Tuh Pak Ustaz Salim ada belakang. Koreksi kalau salah ayatnya, Salim. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah olehmu akan salatmu. Was salatil wusta, juga peliharalah salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu melaksanakan salat itu dengan khusyuk. Baik sekalian, memelihara salat itu wajib. Mendirikan salat juga wajib. Jadi dua hal yang berbeda, Pak. Selama ini mungkin yang familiar kita pahami, salat adalah wajib, keliru. Tapi ingat, ada lagi yang lain, memelihara salat juga wajib. Ada orang kali dia sudah mendirikan salat, tapi dia tidak memelihara salat. Belum tahu orang itu mendirikan sholat, tetapi dia belum tahu memelihara sholat. Karena mendirikan sholat dan memelihara sholat dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, lantas memelihara sholat dan mendirikan sholat, sekali lagi dua hal yang berbeda. Dua-duanya sama-sama wajib, dan juga pelihara juga salat wusta kata Allah. Nah, ayat ini turun ada sebab, karena ayat ini ada sebab turunnya. Apa sebab ayat ini turun? Dulu Bapak sekalian, Rasulullah memimpin salat dalam keadaan panas terik di Mekah. Di Mekah ini Rasulullah memimpin menjadi imam di waktu zuhur dalam keadaan panas terik. Di belakangnya ada beberapa shaf yang mengikuti Nabi menjadi jamaah. Dalam keadaan panas terik itu Rasulullah menjadi imam. Di belakangnya ada pedagang. Belakangnya ada pedagang. Lantas banyak di belakang itu jemaah sholatnya tidak karu-karuan. Ada yang sholatnya sambil ngobrol, ada sholatnya sambil berpindah-pindah tempat. Ya, karena panas terik. Karena zaman itu Rasulullah, masjid zaman Rasulullah itu dinding aja yang ada, Pak, tak ada atap. Dikelilingnya ya tanda-tanda dinding batu, tapi atasnya nggak ada atap. Orang sholat, dia Rasulullah memimpin sholat, jemaahnya kemana-mana. Lantas melihat kondisi itu, jemaah ada yang ngobrol,
Jemaah ada yang sambil berjalan, maka Allah turunkan ayat itu. Apa kata Allah? Hafizu ala salawat, peliharalah olehmu salat. Pelihara. Wassalatil wusta, dan salat wusta. Jadi bagaimana cara memelihara salat? Nah, ini kita nih calon-calon haji. Calon-calon haji ini sholatnya saja nggak karu-karuan. Wah, itu nggak mabrur, nggak mabrur. Ya, kalau Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Al-Misbah, memelihara sholat itu syarat dan rukun terjaga. Jaga syarat dan rukun. Apa itu syarat? Apa beda syarat dengan rukun? Kalau syarat, hal-hal yang wajib kita lakukan sebelum sholat, Pak, itu syarat namanya. Apa syarat sebelum sholat? Wudu, bersih tempat sholat, ya kan? Nah, syarat dan lain-lain. Syarat. Apa itu rukun? Hal yang wajib dilakukan di dalam sholat itu rukun, gak boleh tinggal. Itu dijaga Tuhan. Syarat dan rukun dijaga, kita termasuk memelihara syarat menurut Quraisy Shihab. Meskipun ada yang lain lagi, Pak. Ya, kadang-kadang kita sholat menjaganya kita pandai kita. Makanya orang tua kita dulu, bapak-bapak kita dulu sangat telaten memelihara sholat. Kalau dia sholat, ragu dengan pakaiannya, dibuka seluruh pakaiannya, dilucutin semua, nggak ada, hanya sarung aja, baju, pakaian dalam dibuka, karena safety-nya, safety, ikhtiar, berhati-hati dia dengan najis. Nah, kita Pak, nah, kencing aja berdiri kita, ya, belum lagi percikan kencing kita itu mantul lagi sama kita. Hotel ini ada enggak kencing berdiri kita, ya? Ada enggak di hotel kita kencing berdiri? Silakan saja, tapi ingat pantulan air seni kita itu ke badan kita, ke pakaian kita, itu persoalan. Orang yang piawai menjaga itu semua, insya Allah termasuk menjaga ibadah, menjaga sholat. Karena untuk kebersihan ada hubungannya dengan sholat. Itu memelihara, termasuk rukun. Sekalian, dalam hal yang lain, jaga sholat itu dengan tepat pada waktu. Wassalatul wusta, dan jagalah salat wusta. Salat wusta itu yang mana? Macam-macam ulama berpendapat. Ada mengatakan salat wusta itu salat zuhur. Yang kita pahami selama ini salat wusta itu salat apa? Salat asar. Kalau ada orang mengatakan salat wusta itu salat zuhur, salah nggak? Salah? Tak salah, Pak. Karena sebab turun ayat itu berkenaan salat zuhur. Kan tadi dia bilang sebab turun ayat itu Rasulullah salat zuhur, sangat panas, ada jemaah di belakang resah, bahkan ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil berpindah-pindah tempat. Kasusnya itu salat zuhur. Nah, maka ada ulama menyebut salat wusta itu salat zuhur. Apa sebab? Karena asbabun nuzul ayat itu berkenaan dengan salat zuhur. Nah, tapi ada juga orang mengatakan salat zuhur itu, salat wusta itu salat subuh. Salat subuh. Kenapa dikatakan salat subuh? Karena ujung ayat itu wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu bahasa Arab. Kunut itu asal kata dari seakar kata dengan qanitin. Kunut. Kalau begitu, salat yang punya kunut itu salat apa? Salat subuh. Maka ada ulama menyebut
sholat subuh adalah sholat subuh. Jadi tidak boleh juga kita salahkan. Baca dulu referensinya. Nah, lantas ada ulama menyebut, mayoritas ulama menyebut berdasarkan hadis itulah salat asar. Itu banyak hadis. Nah, jadi banyak pendapat ulama. Tapi ada juga yang mengatakan salat wusta itu, ulama menyebut salat wusta itu salat maghrib. Apa alasannya? Bilang rokaatnya itu antara 4 dan 2 Pak. Sholat yang terbanyak rokaatnya sholat apa? Isya, zuhur, asar, 4 kan? Yang terendah rokaatnya sholat apa? Subuh. Yang di tengah-tengah apa? Maghrib. Maka ada ulama menyebut karena rokaatnya antara 4 dan 2 berada di tengah-tengah, sholat wusta. Ulama ada menyebut. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat tentang itu, tidak usah kita repot. Artinya apa? Pelihara saja seluruh salat itu. Hafizu ala salawati. Peliharalah seluruh salatnya. Ala salawati. Mau salat subuhkah, mau salat zuhurkah, mau salat maghrib, ala salawati. Seluruh salat dijaga. Insyaallah. Pak. Nah, ini kemakburan haji ke depan akan kita pertaruhkan, Pak. Apakah sama sholat kita sebelum haji dengan sesudah haji? Ya? Apakah sholat kita 5 waktu, hanya 5 waktu, nggak nambah-nambah? Qabliyah nggak ada, ba'diyah nggak ada, usah Pak Haji begitu. Ya? Apakah sholatnya hobinya single atau berjamaah? Nah, gitu ya. Main single aja di rumah atau berjamaah. Ini berat nih tantangan Pak Haji. Maka oleh sebab itu, marilah sama-sama kita dalam hal sholat itu piawailah, jaga baik, mau sholat subuhkah, mau sholat asarkah, mau sholat maghribkah, kata Allah al-salawati, seluruh sholat dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.